Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru nonton channel aku, salam kenal dulu ya, aku Shirley. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita serial Ishke Memerjawan season 2 episode 23 sampai 24. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya ya. Check it out. Ridima pergi ke gudang. Anggrek berkata, "Bos memerintahkan kita untuk membunuh penyusup itu." Ridima mendengarnya dan berkata, "Dia berbicara tentang bunuh Kabir. Tidak, ini tidak mungkin terjadi." Lalu dia berdoa. Anggrek pergi dan mengarahkan pistolnya. Dia berkata, "Permainan berakhir," dan menembak. Ridima sangat terkejut mendengar suara tembakan. Lalu Ridima berkata, "Tidak boleh terjadi hal buruk pada Kabir." Sementara itu, Shani mengetuk pintu kamar Ridima. Setelah dia membukanya, dia tidak melihat Ridima di kamar. Ishani berkata, "Vans diselamatkan dari sampah kelas menengah. Semua orang harus tahu kabar baik ini." Indrani bertanya, "Ishani, mengapa kau tidak membawa Ridima?" Ishani bilang, "Aku ragu sebelumnya, tetapi sekarang sudah dikonfirmasi. Dia telah melarikan diri." Vans dan semua orang terkejut. Indrani mengatakan, "Ini tidak mungkin terjadi." Sia bertanya, "Apakah kau meriksa kamar dengan baik?" Ishani bilang, "Jangan meragukan mataku." Chanchal berkata, "Aku tadi melihatnya pergi ke kamar Sia di sana." Sia berkata, "Kamar tidurku bukan di sisi itu, Bibi." Aren berkata, "Aku akan pergi dan lihat." Vans sangat marah. Lalu Indrani memintanya untuk tidak bangun. Ridima mendengar suara tembakan dan menangis. Anupriya berkata, "Aku merasa ada yang tidak beres." Dia mencoba melarikan diri. Vans berkata, Ridima memikirkan Kabir. Anggrek menembak petugas catering. Pria itu berkata, "Aku tidak tahu apa-apa. Tolong lepaskan aku." Anggrek berpikir, siapa musuh sebenarnya? Ridima bilang, "Aku harus pergi menemui Kabir." Kabir mendatanginya dan menutup pintu. Dia ingat melihat Anggrek dan pergi. Lalu dia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Ridima memeluknya dan menangis. Kabir bertanya, "Apa yang terjadi?" Ridima bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" Kabir berkata, "Ya, aku baik-baik saja. Tadi Anggrek datang ke sini, tapi aku berhasil bersembunyi. Dia menangkap orang lain." Ridima bertanya, "Apakah kau mendapatkan Shera?" "Itu ada di kamar Bibi." Kabir bilang, "Shera tidak ada di sana." Lalu Ridima bilang, "Sangat penting bagi kita untuk pergi dari sini sekarang. Vans akan bunuh kita." Kabir bilang, "Aku tidak peduli. Kehancuran Vans lebih penting dari hidupku. Saatnya untuk menghadapinya sekarang." Kemudian Vans melepas pakdinya dan bangkit dengan marah. Dia melempar pakdi lalu pergi. Sementara itu Ridima berkata, "Tidak Kabir, dia berbahaya. Dia akan membunuhmu. Kau tidak akan mendapatkan kesempatan seperti itu lagi nanti." Kabir memukul meja. Vas itu hampir jatuh. Vans mendengar suaranya. Kabir bilang, "Aku akan melihat apa yang terjadi." Ridima terus membujuk Kabir. Lalu dia memegang vas itu. Anggrek datang dan berkata, "Bos, kami menangkap orang yang salah." Lalu Vans pergi. Ridima berkata, "Tolong ikut aku, Kabir." Maka mereka pun pergi. Vans datang menemui keluarganya. Indrani bertanya, "Vans, apakah kau tidak menemukan Ridima? Tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana dia bisa pergi begitu saja?" Vans bilang, "Tidak ada pertanyaan yang berani pergi tanpa menjawabku. Jika Bibi Chanchal tadi melihatnya beberapa waktu yang lalu, itu berarti dia masih ada di dalam rumah." Anupriya bilang, "Dia sedang
seseorang pun tidak dapat meninggalkan rumah ini tanpa izinku. Lalu dia pergi. Ridima dan Kabir bersembunyi dari Aryan. Vans datang ke atas mencari petunjuk. Lalu Vans keluar dengan pistol di tangan. Dia berkata, "Kau tidak bisa lari, Ridima." Kabir memikirkan tujuannya. Ridima memintanya untuk ikut. Lalu dupatanya tersangkut. Kabir membantunya. Mereka bersembunyi dari Vans. Kabir meminta Ridima untuk pergi. Sementara itu Cancal mengejek tentang Ridima. Vans berkata, "Kau tidak bisa pergi, Ridima." Indrani lalu memanggil semua orang. Vans datang dan melihat Ridima. Aryan dan Anggrek membawanya ke mandap. Indrani tersenyum dan bertanya, "Kemana kau pergi tadi, Ridima? Katakan sesuatu." Ridima teringat. Kabir mengatakan, "Aku tidak akan mati di tangan Vans atau lari seperti pengecut. Kematian ini adalah medaliku. Aku akan bunuh diri." Ridima sangat terkejut. Kabir berkata, "Tentara kembali setelah mati atau membunuh. Aku tidak bisa melakukan tugasku." Ridima bilang, "Kita akan menemukan cara lain. Hentikan kegilaan ini." Kilas balik berakhir. Vans mengira Ridima menyembunyikan sesuatu. Indrani menghentikan Vans dan berkata, "Kita akan bicara lagi nanti." Vans dan Ridima duduk di mandap. Mereka melakukan ritual pernikahan. Kilas balik menunjukkan Ridima menghentikan Kabir yang ingin bunuh diri. Dia mengatakan, "Kematianmu akan menjadi kemenangannya. Kita akan menang nanti, Kabir." Kabir bilang, "Bagaimana kita akan menang? Apa yang kita miliki sekarang? Kita tidak bisa mendapatkan bukti melawan Vans. Kita tidak punya apa-apa. Dan aku telah mempertaruhkan segalanya. Hidupku, cintaku, hanya untuk tugasku. Aku telah kalah." Ridima bilang, "Tidak, Kabir. Aku bertanggung jawab atas kekalahan ini. Aku minta maaf, tapi kita tidak akan kalah. Aku janji. Aku akan bertarung. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan memberikan hidupku jika diperlukan. Tapi aku tidak dapat melihatmu kalah." Kilas balik lalu berakhir. Pendeta mengatakan, "Pernikahan ini telah menghubungkanmu selama 7 kelahiran. Sekarang waktunya berdiri untuk putaran." Vans menatap Ridima. Kilas balik menunjukkan Ridima yang meminta Kabir untuk memikirkan beberapa pilihan. Setelah itu Kabir bertanya padanya, "Bagaimana jika aku menanyakan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian?" Ridima bilang, "Tanyalah dan aku akan lihat nanti." Kilas balik berakhir. Indrani meminta Ridima untuk bangun. Lalu Ridima pun bangun. Kemudian Vans dan Ridima bertukar karangan bunga, lalu mengelilingi api suci. Kemudian pendeta mengucapkan janji pernikahan. Kilas balik menunjukkan Kabir bilang, "Sangat mudah mati dengan racun, tetapi hidup dengan racun. Bisakah kau membayar harga ini untuk cintaku? Bisakah kau menikahi Vans karena tujuanku?" Ridima sangat terkejut, lalu mengingat hubungan mereka. Kilas balik berakhir. Vans minta Ridima untuk berjalan di depan. Dia berkata, "Aku pikir ada sesuatu yang lebih penting daripada pernikahan untukmu. Itu sebabnya kau melamun." Ridima berjalan ke depan. Kilas balik menunjukkan Kabir mengatakan, "Aku tidak memberimu apapun selain rasa sakit. Aku meminta harga yang dengannya aku juga akan mati perlahan. Beritahu aku sekarang." Ridima bilang, "Kau bisa meminta hidup dan kebahagiaanku, tapi kau memintaku untuk menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Baiklah, aku siap membayar harganya." Kilas balik berakhir. Vans membuatnya memakai manggalsutra. Lalu Vans mengisi sindur di dahinya. Kilas balik menunjukkan Ridima minta Kabir untuk pergi dari mansion. Lalu dia bilang, "Jangan katakan apapun. Kalau tidak, aku tidak bisa melakukan hal ini."
pistol dan pergi. Kilas balik berakhir.